Selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati Anda dan sekeluarga dengan damai sejahtera ya. Izinkan saya sore hari ini sharing tentang hal yang selalu menjadi pemikiran rekan-rekan semua, terutama Anda para perantau. Saya juga perantau ya, jadi saya juga punya pikiran ini. Dulu pernah punya pikiran seperti ini. Salah satu dari perjuangan para perantau adalah demi pendidikan anak-anaknya, dan alasan utama walaupun ingin anak punya masa depan cerah dan sebagainya, namun ada satu ketakutan, yaitu agar anak saya tidak perlu jadi perantau kayak saya. Wah, itu adalah ketakutan terbesar dari orang tua yang saat ini merantau. Tidak ingin anaknya nanti jadi perantau seperti dirinya, sehingga dia benar-benar berjuang mati-matian untuk menyekolahkan anaknya sampai ke pendidikan yang terbaik, tertinggi gitu. Harapannya adalah lewat pendidikan itu maka anak ini nanti dengan ijazahnya bisa bekerja dan cari uang di Indonesia dan tidak perlu harus jadi TKW atau TKI seperti orang tuanya. Saya setuju sekali dengan itu, namun saya juga izinkan saya buat berbagi pemikiran ini sama teman-teman. Dalam pendapat saya, setelah lewat berbagai pengalaman, saya ternyata tiba pada sebuah kesimpulan saat ini, yaitu pekerjaan orang tua itu akhirnya nanti akan menjadi pilihan terakhir anak. Pilihan terakhir. Ya, artinya begini. Saya kasih contoh aja deh biar gampang ya untuk ngerti. Saya tidak pernah berpikir akan jadi guru SD, karena saya sudah tahu seperti apa kehidupan seorang guru SD, bahkan sebelum saya bekerja. Karena apa? Karena orang tua saya guru, begitu. Jadi ngerti banget nyesek-nyeseknya kehidupan seorang guru itu kayak apa, betapa sengsaranya gitu ya. Rebutan motor karena anaknya 3, cowok semua, motor cuma 1 ya, uang saku gak ada gitu. Dan wah, pokoknya sengsaranya luar biasa. Nggak pernah tahu rasanya makan sate 1 porsi untuk 1 orang tuh nggak tahu. Itu untuk 1 keluarga. Ya, telur 1 butir dimakan sendiri tuh nggak pernah. Pasti telur dibagi untuk berlima. Itu bahkan sampai kuliah. Jadi sama sekali tidak pernah ada dalam benak saya nanti kalau bekerja akan jadi guru seperti orang tua saya. Karena itu sengsaranya luar biasa gitu ya. Nah, akhirnya ketika saya sudah kuliah, dengan ijazah saya melamar ke berbagai kantor gitu, dan ditolak semuanya. Ya, lebih dari 200 surat lamaran yang saya kirim, lebih dari 200 saya kirimkan, ditolak semuanya. Tapi yang 10 atau berapa belas lamaran diterima itu semuanya ngajar, teman-teman. Yang sekolah nerima gitu. Nah, karena sudah kepepet dengan urusan penghasilan, karena saya sudah merantau waktu itu tapi masih numpang, saya nggak bisa dong kalau nggak kerja. Akhirnya toh itu jadi pilihan terakhir saya. Kenapa kok saya juga sempet-sempetnya kepikir ngelamar ke sekolah, padahal saya nggak pernah mau kan ngelamar jadi guru, karena saya udah tahu hidup anaknya guru itu kayak apa. Tapi bagaimanapun juga dalam memori saya tahu separah-parahnya toh juga orang tua saya bisa nyekolahin saya dan anak-anak yang lain gitu kan. Orang tua saya bisa menafkahi saya, sekalipun saya tahu 25 tahun ngajar hasilnya cuman Vespa gitu ya, bapak saya itu. Tapi itu tetap menjadi pilihan terakhir. Akhirnya toh juga saya jadi guru. Nah, ya menghadapi kehidupan yang nyesek lagi gitu. Mungkin jika saya bukan anaknya seorang guru, ya nggak pernah terpikir gitu untuk ngelamar jadi guru ya. Nggak akan pernah terpikir. Oke, nah sekarang pertanyaan saya buat teman-teman. Anda menyekolahkan anak Anda yang sekarang masih sekolah juga
tahu bahwa sekolah itu biaya dari orang tuanya yang merantau kan. Nah, pertanyaan saya, dalam pemahaman anak Anda, uang untuk sekolah dia itu dari mana? Dari orang tuanya kerja buka toko, dari orang tuanya kerja buka warung, dari orang tuanya kerja kantoran, atau dari orang tuanya bekerja sebagai TKW atau TKI. Anda membelikan handphone atau laptop kebutuhan untuk belajar anak Anda. Nah, setahu anak Anda, dari mana uangnya? Jelas anak Anda tahu, dari gaji Anda merantau. Ketika Anda bisa menyekolahkan anak Anda masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah, setahu anak Anda, dari mana biaya itu? Uangnya dari mana? Dari merantau, dari orang tuanya yang bekerja di luar negeri. Ya, dan semua kebutuhannya, ya, ulang tahun kadonya, dari mana uang itu? Ketika dia dapat motor, punya motor, dari mana uang untuk dia beli motor itu? Semuanya jawabannya adalah, dalam pemahaman anak Anda, ya ini kan dari gaji orang tuaku. Nah, saya tahu bukan cuma Anda yang gak kepingin anak Anda jadi TKW atau TKI. Bahkan anak Anda pun juga gak mau dia jadi TKW TKI. Itu makanya dia sekolah kan. Oke, nah sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah, anggap saja anak Anda lulus kuliah. Anggap ya, lulus kuliah nih, bukan SMA lagi, bukan SMK, kuliah. Kayak saya deh, sarjana. Nah, menurut Anda, setelah dia dengan ijazah sarjana itu, misalnya dia mau bekerja, pertanyaan saya, butuh waktu berapa lama agar dia punya penghasilan sekitar 5 jutaan? Karena saya tahu, gaji awal seorang sarjana itu berapa saya tahu, sekitar 2 jutaan. Lalu, kapan dia akan punya penghasilan 5 jutaan? Kenapa angka 5 juta sebagai gaji itu penting? Karena anak kita nanti kalau sudah bekerja, pastikan berikutnya akan segera berkeluarga. Nah, kehidupan orang berkeluarga itu ya minimal 5 juta penghasilannya. Itu minimal, teman-teman. Ya, kalau nggak 5 jutaan, anaknya nanti ada yang tidak bisa sekolah SMP pun nggak bisa. Bisa jadi loh. Kalau anaknya 2, anaknya 3, ada yang nggak bisa sekolah loh itu loh. Jadi minimal harus 5 juta. Nah, pertanyaan saya adalah, dengan ijazah yang dimiliki oleh putra-putri Anda, bahkan ijazah yang dimiliki sama anak saya deh, anggap anak saya sekarang kuliah ya, dia sekarang masih SMA. Kalau dia kuliah nanti, ijazahnya dia menghasilkan gaji berapa dan kapan akan tiba di gaji 5 juta per bulan. Padahal setelah itu anak kita kan berkeluarga. Nah, kalau sudah berkeluarga, ini bukan masalah pengen punya gaji 5 juta atau nggak pengen, ini wajib teman-teman, 5 juta itu wajib gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, anak kita berkeluarga, lalu dia nggak punya penghasilan 5 juta, terus dia mau upaya apa? Kalau gajinya mentok 2 juta, terus dia mau upaya apa? Maka yang biasanya terjadi seperti pengalaman saya, ya ujungnya dia akan mengambil pilihan terakhir yang selama ini ada dalam memori kepalanya dia, yang selama ini sudah dia rasakan sendiri, yaitu apa? Kan anak kita kalau berkeluarga butuh rumah, butuh biaya sekolah anak-anak, butuh motor untuk anaknya kelak, butuh sembako, bayar listrik, wifi, dan sebagainya dan sebagainya. Ketika penghasilan kurang dari 5 juta, itu semuanya pasti berantakan. Dia mau upaya apapun susah, dari gaji 2 juta ke 5 juta, lama banget. Lalu pilihan terakhir apa? Ya, apa yang ada dalam memori kepalanya, yaitu apa? Dia mengingat dulu semasa kecilnya, dia bisa sekolah, beli laptop, punya HP, punya motor, tinggal di sebuah rumah. Dari mana? Semua adalah dari gaji orang tuanya yang bekerja sebagai TKW atau TKI. Maka ini bisa jadi pilihan terakhirnya. Dan itulah yang membuat agak
kurang cocok. Misalnya seorang perantau bilang, saya ini bekerja merantau kayak gini, banting tulang seperti ini, nyekolahin anak agar anak saya jangan sampai seperti saya. Seijazah itu tidak bisa membuat seseorang terus tidak seperti kita, Bapak Ibu. Tetapi memori, ya, memorinya dia, ingatan dia, pengalaman dia, itulah yang lebih melekat untuk menjadi pilihan hidupnya. Ketika orang sudah nggak punya pilihan lagi, karena dia nggak punya pengalaman yang lain lagi gitu ya akhirnya apa yang menjadi pengalaman dia? Nah, dia dulu bisa hidup, bisa sekolah, bisa makan, bisa punya motor, punya HP dan sebagainya, semuanya kan dari gaji orang tua yang merantau, dan dia sekarang butuh penghasilan itu untuk keluarga dia. Ya akhirnya anak kita merantau. Itulah sebabnya kenapa kita harus GTR. Itulah sebabnya kenapa kita harus CP dan Royal. Supaya apa? Supaya kita memberikan memori kepada anak kita bahwa dia sekarang bisa beli HP. Kalaupun dia belum bekerja, dia bisa punya HP. Kita beliin dari mana? Dari bonus TNC, nak. Nyantol itu ingatan itu. HP ku dari mama punya bonus TNC. Bukan dari gajinya lagi. Walaupun mamanya masih di luar negeri misalnya. Terus misalnya anak kita saat ini ngasih tahu bahwa ini saat tanggal 2 nanti harus kredit motor, cicilan motor mah. Misalnya kita beliin motor nyicil gitu ya, 400.000 loh cicilannya. Kita kirimkan, seret. Nah jangan salah, ini bonus TNC loh. Dan memang kita bisa transfernya kan, kita bisa minta tolong stokis untuk transfer. Jadi bonus jangan langsung diambil diberikan ke keluarga. Itu tidak akan menjadi memori apa-apa, tidak akan jadi pengalaman apa-apa. Tapi justru kita mulai tunjukin sama anak-anak kita bahwa kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan uang itu lewat bonus TNC. Loh, kok bisa mah bayar cicilan motor dari bonus TNC? Lah iya, lumayan kan? Gak usah pakai gaji TKW, pakai bonus TNC bisa. Nanti terus cicilan setiap bulan lewat bonus TNC-nya. Wah, sehingga apa? Sehingga anak ini nanti ketika dia sudah bekerja, ijazahnya nggak bisa untuk penghasilan 5 juta padahal sudah berkeluarga. Dalam benak dia ketika dia mau punya penghasilan lebih gede, bukan mikir jadi TKW, tapi dia akan mengulang pengalaman orang tuanya, yaitu apa? Dia ingat zaman dulu aku waktu nyicil motor, mamaku ngasihnya lewat bonus TNC mama. Wah, berarti kalau sekarang aku butuh motor untuk anakku, ya lewat bonus TNC ini. Gitu. Pasti mikirnya kayak gitu, teman-teman. Itu juga sebabnya kenapa kok banyak rekan-rekan Anda ketika pulang nggak bisa ngapa-ngapain lagi di Indonesia, nggak punya kerjaan apapun, ujung-ujungnya jadi petani lagi kan. Padahal Anda nggak mau loh jadi petani. Kok jadi petani kalau di Indonesia? Ya karena itu adalah pilihan terakhir sesuai pengalaman Anda waktu dulu dihidupi oleh ayah ibu sebagai petani. Nyantol kan? Ya. Ada lagi pengalaman seperti Mbak Ananisa. Mbak Ananisa pernah mau berpikir sebagai TKW. Orang ibunya udah jadi TKW. Ibunya pun juga nggak mau dong Ananisa jadi TKW. Nah, Ananisa bekerja sebagai guru, teman-teman. Sebagai guru PAUD. Ya, gaji 700.000. Nah, ketika kehidupan sudah mulai menghimpit dengan kebutuhan-kebutuhannya, dan Ananisa tidak tahu cara apa lagi gitu untuk menambah penghasilan dia, maka ya pilihan terakhir selalu dari pekerjaan orang tuanya. Karena dulu orang tuanya saat merantau sudah bisa untuk menghidupi dia kan. Akhirnya Ananisa jadi TKW juga. Lagi-lagi seperti itu. Padahal bukan itu yang diinginkan sama Ananisa ataupun sama ibunya. Nah, jadi cara agar anak kita nggak jadi TKW bukan cuma sekolah gitu. Bahkan itu keliru kalau itu caranya gitu ya. Karena caranya adalah harusnya anak kita dapat pengalaman bahwa kebutuhan dia itu kita kasihnya lewat bonus TNC. Kita ambil contoh Ibu Irvi. Putra-putra Bu Irvi dari lahir TK, SD, SMP, SMA, sekarang kuliah, itu semuanya dari bonus TNC. Dan putra-putra beliau tahu ini dari bonus TNC mama sama papa gitu. Mereka punya rumah dari bonus TNC. Mereka punya mobil dari bonus TNC. Mereka mau liburan dari bonus TNC. Mereka punya laptop, HP, jam tangan, apapun, baju, semua dari bonus TNC.
Sehingga apa? Ketika nanti anak ini bekerja, ijazah mereka mungkin belum bisa untuk punya uang 5 juta setiap bulan, apalagi kemudian nanti mereka berkeluarga, maka ketika usaha mereka apapun, pekerjaan mereka apapun tidak cukup untuk kebutuhan mereka, pikirannya pasti bukan merantau, bukan kerja di mana lagi gitu ya. Pilihan terakhir pasti pekerjaan orang tuanya. Mereka mengingat lagi, misalnya mereka berpikir, aku ini pengen punya mobil buat keluarga, kok susah amat dari gajiku. Dulu kan mama sama papa juga punya mobil dari TNC ya. Nah, baru kepikir sekarang TNC-nya. Tidak ada yang berpikir jadi TKW lagi. So, itulah kenapa kita harus GTR, kenapa kita harus CP, kenapa kita harus Royal. Karena kita mau nunjukin sama anak-anak kita bahwa kebutuhan mereka bisa kita penuhi dari bonus TNC. Terlepas apakah kita sudah di Indonesia atau masih di luar negeri, tunjukkan sama mereka kebutuhan mereka kita penuhi dari bonus TNC. Itulah kenapa harus GTR, kenapa harus CP, kenapa harus Royal gitu. Karena itu ada uangnya makin gede ya. Dan itu penting untuk membuat anak kita tidak pernah lagi berpikir bahwa cara mereka nanti kalau sudah berkeluarga butuh penghasilan jadi TKW. Karena apa? Karena orang tuanya bisa memenuhi kebutuhan mereka dari bonus TNC. Semoga sharing ini bermanfaat. Sukses selalu.